wabarakatuh. Kami dari kelompok 11B. Saya dengan NIM akhir 134. Saya Rupiah Salima Pertama dengan NIM 135. Saya Roland Karsida dengan nilai 136. Saya Faresa Dewiarani dengan NIM akhir 137. Saya Rahmatika Diva Azada dengan NIM 138. Di sini kami akan mempresentasikan video kami bertema gagal ginjal kronik. Selamat menyaksikan. Gagal ginjal kronik adalah suatu keadaan di mana terjadi kerusakan pada ginjal yang bersifat secara progresif selama 3 bulan atau lebih, sehingga ginjal tidak dapat melaksanakan fungsinya seperti menjaga keseimbangan cairan elektrolit, keseimbangan asam basa, dan juga membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh. Etiologi dari gagal ginjal kronik dapat disebabkan oleh diabetes mellitus, hipertensi, pyelonefritis, glomerulonefritis, dan kelainan polikistik ginjal atau kelainan kongenital, dan yang lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dan faktor fisiologi pada gagal ginjal kronis. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai epidemiologinya. Yang pertama ada populasinya, itu sekitar 10 sampai 13 populasi dewasa. Nah, lebih sering itu pada usia lanjut, kemudian orang yang riwayat diabetes mellitus dan hipertensi, kemudian pada resikonya itu bila apabila GPR-nya itu menurun tapi albuminnya itu meningkat. Jelaskan mengenai patofisiologinya pada gagal ginjal kronis. Saya akan menjelaskan mengenai alur sederhananya saja. Pertama, ada kerusakan awal di nefronnya yang rusak. Kemudian yang kedua, jumlah nefronnya itu menurun secara fungsional. Yang ketiga, ada hiperfiltrasi dan hipertrofi nefron yang tersisa. Yang keempat, ada kerusakan glomerulusnya itu sangat progresif. Yang kelima, ada penurunan GPR yang menurun secara bertahap. Yang keenam, ada gangguan homeostasis tubuh. Yang ketujuh, ada penurunan fungsi endokrin pada ginjal. Yang kedelapan, ada tahapan terakhir yaitu yang disebut end stage kidney disease, yang berarti jika beberapa nefronnya itu rusak, nah jadi pada ginjalnya itu tidak bisa mempertahankan fungsi tubuh kita, jadi nanti pasiennya itu perlu memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada patogenesis gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal kronik itu terjadi akibat dari kerusakan nefron yang terus-menerus, sehingga fungsi ginjal akan menurun secara progresif dan irreversibel. Nah, nefron yang masih sehat, dia itu akan bekerja lebih keras sebagai sistem kompensasi tubuh. Nah, hal ini menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut. Nah, setelah itu ada aktivitas dari renin amiotensin aldosteron, dia itu juga dapat menyebabkan inflamasi. Akibatnya, fungsi ginjal akan menurun, filtrasi menurun, dan zat-zat sisa metabolit dia itu akan mengendap dan menyebabkan gagal ginjal stadium akhir. Nah, yang selanjutnya ada manifestasi gagal ginjal kronik. Nah, pada umumnya gagal ginjal kronik itu tidak memiliki gejala pada awalnya. Namun gejala umumnya yang pertama ada perubahan urin, dapat mengalami peningkatan atau penurunan volume urin, dan juga urinnya dapat mengalami berbusa. Yang kedua ada pembekakan atau edem. Nah, pembekakan atau edem itu terjadi ketika ada penumpukan cairan. Nah, ketiga ada kelelahan. Nah, kelelahan dapat terjadi pada bagian tubuh tertentu. Yang ketiga ada mual, muntah, dan pusing. Yang keempat adanya sesak napas karena ada penumpukan cairan di paru-paru, dan juga ada dapat mengalami kekeringan pada kulit. Gagal ginjal kronis didiagnosis jika fungsi ginjal menurun lebih dari 3 bulan. Pada pemeriksaan ditemukan proteinuria, kreatinin dan urea yang meningkat, eGFR kurang dari 60, dan pada pemeriksaan USG ditemukan ginjal yang kecil. Diagnosis banding dari gagal ginjal kronis yang pertama yaitu acute kidney injury, yang dimana terjadi penurunan fungsi ginjal yang mendadak, sedangkan pada CKD terjadi secara kronis lebih dari 3 bulan. Lalu yang kedua yaitu nephrotic syndrome, yang dimana dominan proteinuria masif dan edema, sedangkan pada CKD dominan penurunan fungsi ginjal. Lalu yang ketiga yaitu nephritic syndrome, yang terdapat hematuria dan hipertensi akibat dari inflamasi glomerulus. Untuk tata laksana gagal ginjal kronis yaitu terdapat terapi non farmakologis. Yang pertama yaitu diet rendah garam dan protein. Lalu yang kedua berhenti merokok dan olahraga teratur. Dan yang ketiga yaitu pembatasan cairan bila terdapat edema. Lalu terdapat juga terapi farmakologis. Yang pertama yaitu ACE inhibitor atau ARB inhibitor untuk hipertensi dan melindungi ginjal. Lalu yang kedua yaitu diuretik untuk mengurangi edema. Dan yang ketiga
yaitu eritropoietin dan suplemen gizi untuk anemia. Prognosis gagal ginjal kronis tergantung pada penyebab penyakit, stadium kerusakan ginjal, serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Apabila penyakit ini dideteksi lebih dini dan diberi pengobatan yang tepat, maka kualitas hidup pasien dapat dipertahankan. Namun, apabila tidak terkontrol, maka fungsi ginjal dapat menurun dan dapat terjadi gangguan pada berbagai organ tubuh. Gagal ginjal kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti anemia, pembekalan tubuh akibat penumpukan cairan, gangguan elektrolit terutama peningkatan kalium, kemudian gangguan tulang, hipertensi, penyakit ginjal, dan juga pembuluh darah. Oleh karena itu, para penderita gagal ginjal kronis dianjurkan untuk menjaga pola makan, membatasi konsumsi garam, melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin, melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah secara rutin, serta mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Dengan kepatuhan pasien terhadap terapi dan perubahan gaya hidup, serta dukungan dari keluarga, maka progresivitas penyakit dapat dihambat dan kualitas hidup pasien tetap terjaga. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.